Subhanallah, seorang suami, Anda sebagai seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah batin. Dan Anda harus berpikir, untuk masalah nafkah batin bukan sekedar di saat Anda mau, kemudian Anda memberinya. Kalau Anda tidak mau, lalu Anda tidak memberinya. Akan tapi masing-masing dari kita harus memperhatikan pasangannya. Apalagi sampai, mohon maaf, ada seorang wanita yang punya hajat semacam itu, ternyata seorang laki-laki tidak mau menyentuhnya, tidak mau melakukannya. Selagi tidak ada uzur-uzur karena sakit dan yang lainnya, maka dia dosa. Sebab termasuk hikmah dalam pernikahan adalah untuk memuaskan urusan syahwat dengan cara yang halal. Nah, akan tetapi kita perlu melihat apa sih sebabnya terlebih dahulu. Jika sebabnya, mohon maaf, ada ketidakmampuan atau bahasa yang sangat impotensi dan sebagainya, maka hendaknya harus coba berobat semuanya. Ada seorang laki-laki yang menemukan dirinya lemah seperti itu. Padahal di saat ditanya dengan sendirinya, dia ada hasrat, ada syahwat. Akan tapi ternyata juga tidak mau berusaha untuk berobat. Dengan bermacam-macam cara ada usaha. Karena usaha yang dilakukan pun menggembirakan bagi seorang istri. Tapi ada yang orang ogah-ogahan, sudah tidak pernah memberi, tapi subhanallah, berusaha pun tidak. Atau mungkin masalah psikologi. Masalah psikologi, ini harus ada komunikasi yang sifatnya bukan komunikasi lesan, ya, komunikasi perilaku. Ada seorang laki-laki mungkin di saat menggauli istrinya itu sudah keburu lemas atau lemah, tidak mampu. Kenapa? Mungkin pernah mendengar kalimat dari istrinya yang merendahkan dia dalam urusan hubungan suami istri. Bukan motivasi, bukan sanjungan. Begitu sebaliknya, seorang laki-laki, seorang perempuan bisa saja di saat berhubungan dengan suaminya akan menjadi terasa dingin dan sebagainya karena mungkin psikologinya. Nah, dipukul oleh kalimat suaminya. Misalnya apa? Kamu punya itu begini, tidak menarik bagiku, atau apa, atau kalimat yang merendahkannya. Atau seorang laki-laki, seorang perempuan berkata tentang suaminya, milik kamu begitu, tidak begini, yang menunjukkan bahasa itu merendah. Maka sehingga seorang suami di saat ingin menggauli laki nanti teringat, jangan-jangan nanti yang muncul kalimat seperti itu. Itu pasangan yang dosa, merendahkan, menyakitkan itu. Akan tapi beri motivasi kalau mungkin seorang istri menemukan suaminya ada sedikit kelemahan di dalam urusan hubungan suami istri, maka ketahuilah bahwa jangan direndahkan supaya tidak semakin terpuruk mentalnya. Atau seorang wanita, mohon maaf, jangan disifati dengan sifat-sifat yang tidak pantas tentang alat tersebut, khususnya di saat berhubungan suami istri. Sehingga menjadikan kalau itu sering keluar muncul dari mulut seorang, naudzubillah, apalagi membandingkan, naudzubillah, apakah karena dia naudzubillah, makanya lihat di gambar-gambar dan sebagainya. Makanya kami sampaikan, lihat gambar-gambar juga tidak benar pun. Bahkan termasuk ini sebab menjadi rusak, sehingga orang tidak akan puas dengan pasangannya karena dia terlena dengan yang ada di gambar film-film porno dan sebagainya. Itu merusak mental, sehingga seorang istri sudah tidak berminat lagi dengan suaminya. Karena apa? Dia lebih berhasrat dengan khayalan-khayalan yang ia lihat di televisi atau di gambar di handphone, ada laptop. Begitu seorang suami, dia bisa bangkit syahwatnya secara sendiri di saat melihat gambar-gambar, tapi di saat dengan pasangan sudah tidak bisa lagi. Ini adalah problem. Makanya perlu kita cermati keadaan-keadaan orang yang tidak bisa berhubungan suami istri. Tapi ingat, Anda jangan mencaci, jangan menjelekan. Maka termasuk di saat menemukan suaminya adalah lemah, bukan berarti dia suka nonton juga. Belum tentu. Kami hanya tadi menyebutkan Anda sering nonton film kotor menjadikan kadang lemah urusan-urusan hubungan. Karena mentalnya sudah rusak, sehingga yang ada di otaknya adalah yang di dalam khayalannya, sehingga tidak menarik baginya apa yang dimiliki oleh istrinya. Menarik bagi yang dimiliki oleh suaminya, dia lebih senang dengan khayalannya.